يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة Yang kedua, للعالمين. kan biasanya pemakaman itu diurus, ada yang diurus oleh semacam penyelenggara pemakaman. Mungkin itu diinisiasi dengan untuk memudahkan si keluarga yang ditinggalkan, kayak yayasan-yayasan gitu kan. Siap. Nah, gimana caranya? Maksudnya kalau kita ingin menjalankan sendiri, tapi keluarga yang lain bilang udah ada yang urus, gitu. Padahal kita ingin berbakti seperti yang kita pelajari di Samila seri 1 itu. Oh gitu. Sebenarnya kalau yang terbaik ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, sebaiknya kita ahli warisnya itu yang lebih berhak untuk mengurusi sampai pada dimasukkanlah jenazah ke liang kubur. Ahlu baitihi aula bihi. Kalau kata Abu Bakar ketika menguburkan Rasulullah itu, ahlul baitnya Rasulullah itu yang lebih berhak untuk mengurusi jenazahnya Rasulullah. Dan itu merupakan sebuah dalil bahwasanya ahli waris dari orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang paling berhak mengurusi jenazah tersebut supaya jenazah itu betul-betul mampu kita berikan takzim yang terbaik kepada mereka. Adapun anggota-anggota keluarga yang lainnya mungkin ketika mereka mengusulkan sudahlah serahkan aja kepada yayasan-yayasan yang sudah ada. Sebenarnya yayasan itu boleh kita berikan kepercayaan selama anggota ahli waris dari keluarga terdekat tidak mampu mengerjakan. Tapi kalau kita mampu mengerjakan, maksudnya kita mengerjakan lalu kita serahkan kepada orang lain, padahal beban pertamanya adalah kepada kita selaku anggota ahli warisnya. Nah, mungkin anggota keluarga yang lainnya harus dikasih nasihat, bukan nasihat lah, dikasih masukan, bisa jadi dibicarakan baik-baik supaya mereka mengerti dan mereka memahami. You see? You see 1,000 million. Masih 38. Iya. Nanti lupa, tinggal berapa lagi? Apa yang harus dilakukan seorang anak perempuan yang sudah menikah untuk dapat terus berbakti pada orang tuanya yang sudah meninggal? Yang bisa dilakukan yang pertama, jadikanlah dirinya menjadi wanita solehah. Dan indikator wanita solehah itu mudah. Bagaimana wajahnya menyenangkan suaminya dan mendapatkan ridho suami. Kalau wanita itu sudah solehah, maka kalau dia berdoa kepada ibu dan bapaknya diterima. Sudah sering saya ulang-ulang dalam banyak kesempatan, tidak setiap doa anak itu diterima sampai anak itu menjadi solih dan solihah. Maka kewajiban seorang putri ketika telah ditinggalkan orang tuanya, solihkanlah dirimu supaya doamu mustajab sampai kepada ibu dan bapakmu. Kemudian yang kedua yaitu adalah menyambung tali silaturahmi yang dulu disambung sama orang tuanya. Dicek orang tuanya nelpon siapa di antara keluarga-keluarga dekatnya, nelpon paman, nelpon bibi, itulah yang harus ditelepon. Disambung tali silaturahmi. Ibu saya dekat sama om yang kedua, Ustadz. Pada om yang kedua itulah kita harus bersilaturahmi. Oh, bapak saya ternyata akrabnya dengan adiknya yang paling bontot. Pada adik yang paling bontot itulah yang kita dahulukan. Menyambung tali silaturahmi, yaitu menyambung tali silaturahmi itulah maksudnya kepada keluarga yang memiliki garis kekerabatan dan nasab dengan kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bersedekah atas nama orang tua kita, sebagaimana riwayat dari saat ibunya meninggal dunia, lalu beliau ingin untuk bersedekah atas nama ibunya. Tanya kepada Nabi mengatakan nyampe, berarti sedekah atas nama ibu. Misalkan ibu ini pengen ngasih donasi nih ke rumah dakwah yang sedang kita bangun ini supaya bermanfaat untuk dakwah. Kan yang nyumbang masjid sudah banyak, yang nyumbang rumah dakwah yang dipakai untuk kegiatan dakwah yang kita jalankan seperti Q&A semacam ini, ya saya nyumbang Ustadz atas nama ibu saya, silahkan. Saya nyumbang atas nama bapak saya, silahkan. Insya Allah akan nyampe pahalanya kepada ibu dan bapak. Boleh nggak saya nitip sponsor? Boleh, Pak. Nah, karena kita kan punya rumah dakwah ya, salah satunya antum kan juga beliau salah satu anggota keluarga dakwah Syamila. Kita punya rumah dakwah nih.
Dan rumah dakwah ini masih pakai dana talangan. Tentunya Masya Allah kalau ada orang-orang yang ingin untuk membahagiakan ibu dan bapaknya yang telah terbujur kaku di dalam kubur, infakkan dan donasikan atas nama orang tuanya, insya Allah akan mengalir pahala tiada henti. Malah bisa jariah ya tadi. Iya, terus-menerus. iya. Antum kan tuh semenjak rumah ini dipakai kan, Masya Allah. Para ustadz datang, para ikhwan datang, mereka kemudian saran online dengan ribuan orang yang mengambil manfaatnya. Luar biasa. الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة